Dalika utawi demikian itu batalnya amal iku jazauhum utawi balasan mereka iku jahannamu neraka jahanam. Jadi hal-hal yang sudah diceritakan di atas yang menceritakan tentang amal baik mereka hancur lebur, itu balasan mereka adalah neraka jahanam. Bima sebab apa-apa kafaru yang kafir mereka. Kalau amalannya amalan-amalan baik, tapi syarat amalan baik itu harus beriman, sementara mereka kafir, berarti tidak memenuhi syarat untuk diterima. Karena mereka kafir, hatinya tertutup dari ayat-ayat Allah dan tertutup dari ketemu Allah. Yang kedua, wattakhadhu dan mengambil mereka ayati, mengambil artinya memperlakukan ayati pada ayat-ayat kami Allah, warusuli dan utusan-utusan kami Allah, huzuan sebagai bahan hinaan, bahan guyonan, dan selain hati mereka tertutup, mereka menjadikan ayat-ayat kami Allah, menjadikan rasul-rasul kami sebagai bahan hinaan. Itu yang menyebabkan amal ibadah mereka tidak diterima. Inaladina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu dan beramal mereka as-solihat pada berbagai macam kebaikan. Jadi solihat ini jamak ya. Iku kanat ada lahum iku bagi mereka opo jannatul firdaus ya. Jannatul firdaus, jannat itu jamak ya, beberapa surga firdaus. Jadi beberapa surga firdaus. Jadi firdaus itu adalah surga yang ada di tengah-tengah dan paling tinggi. Jadi surga yang paling tengah-tengah dan paling tinggi. Jadi huwa wasatul jannah wa a'laha. Surga yang paling tinggi. Nuzulan sebagai tempat. Nuzulan sebagai tempat atau sebagai cawisan. Persediaan. Kalau di tafsir Jalalain nuzulan dimakna mansilan. Khalidin orang-orang yang kekal fiha di dalam jannatul firdaus. Layak berguna tidak mengharap mereka, mengharap atau mencari anha dari surga iwalan pada pindah ke tempat lain. Nah, kalau sudah ada di situ, nah ya sudah, mereka tidak ada hasrat keinginan untuk pergi dari situ, cari tempat lain yang lebih indah mungkin, enggak ada seperti itu. Jadi betul-betul kerasan nyaman di situ, enggak ada ketakutan, enggak ada teror, enggak ada macam-macam. Kul katakan wahai Muhammad, laukana seandainya ada opo al-bahru
lautan. Lautan iku midatan sebagai tinta. Tinta itu kalau bahasa Jawa kuno mangsi. Mangsi itu tinta. Bahasa Jawa kuno. Li kalimati Robbi, bagi kalimat-kalimat Tuhanku. Bagi kalimat-kalimat Tuhanku. Lana fidha niscaya habis. Apa al-bahru lautan atau samudra bisa. Qabla sebelum antan fadha, jika habis apa kalimatu Rabbi, kalimat-kalimat Tuhanku, kalimat-kalimat Tuhanku. Walau jina, dan meskipun datang kami, bimislihi dengan semisal lautan, apanya, midatan tintanya, madatan tintanya. Jadi kalimat Allah, keajaiban-keajaiban Allah, ilmu-ilmunya Allah, itu seandainya ditulis loh ya. Lah, lautan yang ada di dunia itu dijadikan tinta. Ya. Jadi katakan Muhammad, seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Ini seandainya, ya. Niscaya lautan yang sebagai tinta itu habis sebelum kalimat-kalimat Tuhanku habis. Itu saking banyaknya kalimat-kalimat Allah. Saking akeh. Jadi misalnya kalau di ayat lain itu dijelaskan pepohonan yang ada di seluruh dunia itu jadi penanya. Terus 7 lautan itu dijadikan tintanya. Itu ilmunya Allah masih ada. Tintanya habis, pepohonan yang jadi penanya juga habis. Jadi pena zaman dulu kan enggak seperti sekarang. Ya, kayu dilincipi terus dicelupno untuk tinta terus untuk nulis kan gitu. Jangan dibayangkan pena zaman sekarang. Zaman sekarang ya pulpen ya gitu. Dan meskipun kita datang dengan semisal lautan itu tinta yang sama. Jadi misalnya seluruh lautan di dunia dijadikan tinta, terus ditambah 2 kali lipatnya lagi misalnya, kalimatnya Allah ya belum habis. Ditambah 3 kalinya lagi, ya kalimatnya juga tidak habis. Mau dilipatkan berapapun juga tetap tidak habis ilmunya Allah. Walau jina bimislihi madatan itu kita punya tinta yang lain gitu loh, selain tinta yang lautan di dunia dijadikan tinta itu. Jadi mau dilipat gandakan model apapun untuk nulis kalimatnya Allah tidak akan habis. Justru tintanya itu yang berkali-kali lipat itu yang habis. Itu. Kul, katakan wahai Muhammad, inama sejatinya, ana utawi aku iku basarun, manusia biasa, mislukum yang semisal kalian. Cuma bedanya yuha diwahyukan ilaya padaku. Cuma kalian kan nggak dapat wahyu, gitu loh. Kalau soal manusia biasanya iya, aku manusia biasa.
cuma bedanya aku dapat wahyu, kalian tidak. Jadi yuha diwahyukan ilayya padaku opo annama sejatinya ilahukum sesembahan kalian iku ilahun sesembahan wahidun yang satu. Itu paman maka barang siapa yarju karena yang ada di Yaman iku yarju berharap di Yaman, yarju berharap atau yakmalu berangan-angan liko arobihi ketemu pada Tuhannya, fal yakmal maka supaya beramal dia man amalan pada amalan solihan yang baik. Yang kedua wala yusrik dan jangan mensekutukan dia man bi ibadati robbihi dengan ibadah pada Tuhannya man mensekutukan ahadan pada seseorang, ya, ahadan pada seseorang. Nah, barang siapa yang berangan-angan, berkeyakinan bahwa kelak dia akan ketemu Tuhannya bil ba'si wal jazai dengan dibangkitkan dari kubur dan dibalas amalannya, ya kan? Syaratnya kan itu barang siapa yang punya keyakinan ketemu pada Tuhannya, ya kan? Maka pertama supaya beramal amalan yang baik. Yang kedua, biar amalan baiknya tidak hancur lebur, maka dia jangan sampai mensekutukan ibadah pada Tuhannya pada seorang pun, termasuk fiha bi an yuro'iyah. Jadi di dalam ibadah itu dilarang pamer. Jadi bi an yuro'iyah itu dilarang pamer. Jadi mengharap penghargaan dari selain Allah, mengharap pahala dari selain Allah, itu tidak boleh. Jadi kalau memang hidup ini ibadah, betul-betul ibadah, ya sudah amalan kita pamerkan ke Allah saja. Tidak perlu kita pamerkan kepada siapapun. Loh, berarti kalau beramal harus sembunyi-sembunyi? Ya enggak juga. Artinya kita tidak perlu mengharap penghargaan dari siapapun selain Allah, karena hakikinya mereka tidak mau menghargai atau tidak mampu menghargai. Kalau kita berharap penghargaan dari mereka, hasilnya tiwas sakit hati, kecewa. Wis ngamal ngoyo-ngoyo, pegel, capek, tapi ternyata nggak ada pahalanya. Itu hati mangkel ya kesel. Gitu. Itu syaratnya itu fal ya'mal amalan solihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada.